Kurang ruk-brakeun we nya di dieu. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji. ku jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aya rincik-rincang. Dah. Adahnya ya. Rincik-rincang, rincik-rincang. Kang Yana milari jodoh. Sidik pisan, Kumaha? ayeuna nuju usum halodo. Aya hiji deui. Aya deui. Rincik-rincang, rincik-rincang. Salajengna. Teh Dodo milari pala. Hartosna. Sidik pisan, Kumaha? usum halodo menilila. Aduh, halodo garing di mana-mana. Tah, apa? Kileres pisan gitu kumaha. Ka panggung oge teh cai. Teh cai eta hiji aya opatnya. Nuju halodo. Ngejana. Pemirsa tangtosna pendak deui di pidangan Brukdak sareng Abi Kang Gublar Wijaya. Laras. Kumaha damang moga tantosna urang sami-sami dina ginanjar ka wilajengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pamirsa tantosna usum halodo nuju narajang Indonesia. Tantosnanya garing di mana-mana. Allah, hese nonamina hese naon? Hese cai. Hese ubawe bade mandi sesapisan. Tah eta. Patani oge bade naon tatanen? Bade tatanen ge garing. Sesapisan. Allah, kumaha atuh ieu teh nya tah. Hah, jebalong saat malak naon dina balong? Belakangkung. Tah, tangtosna pamirsa. Kumaha ieu teh dampak kemarau terhadap kebutuhan air warga. Urang ngabahas tema ieu tangtosna ku sababaraha narasumber. Tah, aya saha wae Kang? Aya wae. Cik urang ningalinya aya nu kahiji. Urang baris ngobrol sareng Direktur Utama Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung nyaeta Dr. Andes Haji Teddy SMT. Sampurasun. Mangga Bapak Cali. Anu kaduana urang pendak sareng Direktur Utama Perumda Tirta Wening Kota Bandung nyaeta Dr. Andes Haji Soni Salimi SST MT. Sampurasun. Mangga Cali. Anu katilu ahlina cuaca. Ya sareng pemerhati meteorologi geofisika muda BMKG Bandung nyaeta Teh Yuni Yulianti SP. Sampurasun. Waalaikumsalam. Mangga Cali. Lengkap rupinanya. Lengkap. Daya dinanju main mah teh ya. Daya insyaallah. Jantan orang aya nama baris ngobrolkeun cai jeung cai. Ceknya hayu urang ngobrol. Musikan heula. Mangga musikan heula. Enak apa heula? Laras. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Masya Allah. Anu gaduh cai, ieu teh di Kabupaten Bandung sareng Kota Bandung ieu teh nya. Raja cai. Raja cai. Nah, sakedap satacan orang ngobrol sareng Pak Teddy, sareng Kang Soni Salimi. Ka Teh Yuni heula. Teh Yuni, kita nuju usum halodo, nuju usum kamarau. El Nino. Cenah teh nya. Ieu teh kumaha sebenarnya kondisi
anu sebenarnya anu narajang atau yang menyerang Indonesia saat ini? Muhun. Izin ngangge bahasa panginten Mangga, Kang mangga. abdi. Saat ini di bulan September kita masih dalam periode musim kemarau. Jadi BMKG memprediksi hingga bulan Oktober kita masih dalam periode musim kemarau. Kemudian di November baru akan memasuki awal musim penghujan. Apakah di sepanjang September Oktober ini tidak ada hujan sama sekali? Ada, tetapi jumlahnya itu kurang dari 10 mm atau kategorinya sangat kecil atau sangat rendah. Hal ini disebabkan setidaknya oleh dua hal, Kang. Tadi selain dominasi dari angin timuran, kemudian juga tutupan awan yang sangat sedikit, yang tidak signifikan terhadap pembentukan awan-awan hujan. Kemudian suhu permukaan air laut yang dingin, dan tadi globalnya adalah adanya El Nino moderat serta namanya dipole mode yang positif. Dua ini mempengaruhi sehingga musim kemarau kali ini terasa sangat curah hujannya sangat rendah, begitu Kang. Normal tuh sih teh. Sebenarnya mah apakah ini masih kene di batas normal atau ini sudah mengkhawatirkan sebenarnya? Dibandingkan dengan klimatologisnya saat musim kemarau tahun ini di luar normal begitu Kang. Jadi di bawah normal namanya karena tadi pengaruh dari El Nino moderat. Biasanya di bulan September ini sudah mulai ada nih Kang hujan-hujan meskipun memang belum dikategorikan awal musim. Tetapi untuk di tahun ini di Agustus September ini hampir dikategorikan sangat rendah atau kurang dari 50 mili begitu Kang. Gitu. Jantan upami normal nama usum hujan teh atau disasi di bulan untuk Oktober untuk Oktober. Pada umumnya di Jawa Barat dan di Bandung itu di Oktober Kang sudah mulai memasuki awal musim penghujan begitu. Kalau misalkan di tahun ini mundur sekitar 3 dasarian atau 1 bulan begitu Kang dari normalnya. Nah, 1 bulan ini mung bener-bener tiasa nyieun masyarakat khawatir. Kanggo nu kahiji nu namina ketersediaan air bersih gitu kanggo masyarakat. Nah, orang bade ka Pateri sareng ka Pasoni. Upami orang beda bentenkeun heula ya. Upami Kabupaten Bandung sareng Kota Bandung. Sebenarnya sumber caina eta di mana wae? Pateri lama enggak? Kaleresan aya sapalih sumber cai nu Kabupaten Bandung, sareng Kota Bandung, oge sumberna sami di Sungai Cisangkuy. Nah, tapi ti luhur nama aya ti Danau Cipanunjang, sareng oge ti Cileunca. Nah, nanging upami Kabupaten Bandung lokasi sanesna anu janten titik sumber cai nyaeta di hulu Sungai Citarum. Lajeng aya oge anu ti Gambung. Nah, oge anu sanesna kumargi Kabupaten Bandung aya ngalayani ka masyarakatna di Cimahi oge di Bandung Barat. Sumber cai anu sanesna aya ti Cijanggel. Aya oge sapalih deui kanggo pelayanan di Bandung Barat nyaeta ti Cililin. Mohon gitu. Janten bentena panginten upami di Kabupaten Bandung sapalih aya nu sareng nyaeta ti Cisangkuy sareng Kota Bandung. Nanging nu sanes nama aya di kota atanapi kabupaten anu masing-masing. Bapak kumaha Pak? Ieu teh sumberna seueurna Kota Bandung milarnya di mana, Pak? Kita tapi campurin ya. Ya, mangga. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Sumedang, Bandung Barat, eta kan aya tina cekungan Bandung. Mangga. Bandung teh mangkok. Leres. Kota Bandung di tengah. Artinya naon? Sarasa mah caina teh nu kagungan mah air baku teh kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat gitunya. Faktana memang air yang banyak mensuplai Kota Bandung itu sama seperti yang tadi disampaikan Kang tadi dari Tirta Rahaja, kita dari Cisangkuy.
Cisangkuy yang ujung-ujungnya mah ke sana dari Cisanti lah ya, sebagian besar. Nah, sebagian ada dari utara. Nah, utara mah yang diandalkan sekali dari Cikapundu. Janten secara geografis bahwa sumber air baku Kota Bandung mah dominasinya ya berada di luar Kota Bandung, jadi kabupaten-kabupaten. Seerna kabupaten tangtos teh ya. Tangtosna gitu. Upami Pak Teddy, obi hoyong naros, upami kan nya El Nino gitu ngabalukarkeun hesekna cai bersih kanggo masyarakat. Upami debit air di di situ Cileunca eta kumaha Pak ayeuna Pak? Lumawi kondisi ayeuna dampak ti fenomena El Nino ieu teh karaos pisan. Di antawisna anu biasana panginten sapertos ti Cisangkuy ngolah cai teh kirang langkung di 200 liter per detik. Ayeuna lungsur dugikeun ka kantun 70 atau nepi 80 liter per detik. Janten kirang langkung 60%-na teu aya. Nah, di Nusantara oge sami sapertos di Gambung, teras oge di Cijanggel. Dampak ku kondisi ayeuna halodo panjang, ku kondisi fenomena ti El Nino ieu teh hampir sadayana antawis 40 dikeun ka 60% mah lungsur kapasitasna nu tiasa diolah. Kitu manawi Kang. Pak Sony hoyong terang oge. Ya teh masyarakat teh na aros seueur ka abi teh. Upami dina data Bapak gitu nya. Kumaha ya respon masyarakat terganggu atau apa itu? Upami terganggu tos sabaraha daerah anu memang terganggu ku dampak El Nino ieu Pak. Bener Kang, seberapa terganggu karena seperti anu didugikeun ku Kang tadi bahwa kapasitas produksi kita teh menurun karena gara-gara air bakuna oge turun 40 sampai 50%. Sama lah Cisangkuy kita biasa ngolah 1.500, sekarang tinggal 800, jadi 700 sudah hilang liter per detik. Masyarakat yang terganggu sebetulnya secara sistem semua terganggu. Karena kan sistem distribusi itu di kita masih belum terjonasi dengan baik. Jadi pada saat air diproduksi, mengalir, sebetulnya yang sangat terganggu itu yang terjauh dan yang tertinggi. Terjauh sama nu tertinggi, di mana wae ta Kang? Terjauh tentunya karena instalasi kita mah berada di wilayah utara semuanya kan, aya di Badak Singa, aya di Dago Pakar, aya di Ledeng. Nu paling jauh karena kita menggunakan gravitasi, berarti mengalirnya dari utara ke selatan. Berarti nu paling jauh teh nya Margahayu, Riung Bandung, Ciwastra, Cibaduyut. Nah kadieu mungkin kadieu sesanya sih. Nah, jadi secara sistem dan secara secara kebiasaan umumnya memang dampak gangguan tergantung juga aktivitas masyarakat. Kadang tidak sama. Oge kadang terganggu oleh atau tergantung oleh nyalanya turbin. Kumaha tah eta tah? Kan gini, ya sama lah, sama seperti Tirta Rahaja karena sumbernya sama nya. Jadi salah satu instalasi kita itu mengambil air baku itu tidak langsung ke sungai. Biasanya melalui buangan turbin PLN. Nah, karena seperti kemarau ini pola operasinya yang biasanya 24 jam sekarang sering mati dan matinya kadang juga tidak beraturan. Nah, pada saat tidak beraturan, nah ini tentunya juga orang yang akan terdampak beda-beda karena kan digilir. Gitu loh. Pada saat misalkan hari ini mati jam 9 malam sampai jam 3 subuh, anu ka bagian malam bakal terdampak, tapi besok matinya siang, yang siang kan terdampak. Jadi secara umum semua terdampak. Janten sadayana mah terdampak pasti ku El Nino ieu teh ya. Pasti terdampak. Teteh, ada gak kemungkinan El Nino ini akan melebihi sebulan, 2 bulan, bahkan paling jauh mungkin 5 bulan mungkin?
Ya Kang, untuk fase El Nino ini sebetulnya bukan sekarang saja Kang, sudah dari bulan Maret BMKG sudah melakukan pemantauan begitu Kang. Jadi mulainya ini tidak langsung moderat Kang, mulainya itu dari lemah. Makanya di awal musim kemarau kemarin di bulan Maret BMKG sudah merilis bahwa di musim kemarau tahun ini kita berpotensi kekeringan karena ada potensi El Nino yang dipantau itu mulai dari lemah, tetapi di Agustus September yang merupakan juga puncak dari musim kemarau, pantauan BMKG El Nino-nya ini menjadi moderat begitu Kang. Jadi tumbuh menjadi moderat kan, bisa juga dari lemah itu menjadi normal, artinya meluruh, tetapi bisa juga tumbuh menguat, bisa dari moderat ini menjadi strong atau El Nino kuat. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, di moderat ini tidak tumbuh menjadi strong, artinya meluruh begitu Kang. Di bulan November efeknya sudah mulai melemah begitu, meskipun memang curah hujannya baru awal begitu, baru awal memasuki musim penghujan. Awal ini berarti curah hujannya masih di ambang 50 mm per satu dasarian begitu Kang. Jadi masih sangat rendah begitu. Di tahun ini memang dari segi tadi musim kemarau secara sifat musim bawah normal, kemudian juga secara panjang musimnya juga lebih panjang 1 bulan lagnya begitu Kang. Ya, mundur begitu. Ya. Pak Teddy 1 bulan ternyata upami ti pandangan Pak Teddy gitu nya kanggo tangtos tema sumber cai di Jawa Barat. Efeknya kumaha Pak eta Pak? Numpang parahna we. Kondisi ayeuna teh benten sareng tahun 2020 hiji benten sareng 2020. Margi sakumaha tadi didugikeun ti BMKG kondisina kondisi anomali. Saupamina sasasih kapayun, 2 sasih kapayun, malih langkung ekstrim, tangtos sumber cai anu aya ayeuna teras ngirangan. Tiasa janten dugikeun ka garing gitu. Numawi panginten sapertos di kondisi ayeuna oge di Kabupaten Bandung teh dugikeun ka 5 kecamatan, oge aya di 23 desa anu tos ka dampak ku kondisi halodo panjang ieu. Salajengna henteu tiasa nampi cai, tapi cai anu memang ayeuna didistribusikeun rupi-rupi. Aya anu memang masih nganggo jaringan perpipaan, aya anu masih kana tiasa disuplai nanging waktos pengaliranna di kirangan. Kawitna 24 jam, ayeuna mung tiasa 12 jam. Aya oge anu mung tiasa disuplai ku tangki. Ayeuna upamina sasasih 2 sasih kapayun, kondisina langkung parah, nya panginten langkung panjang oge kedah ngaantisipasina, teras oge kedah ngarobih pola operasina, oge hal anu sanesna janten abot kanggo PDAM tiasa ngadistribusikeun cai ka masyarakat, margi bade kumaha oge pelayanan ke masyarakat eta anu utami. Nuawi panginten bade Pak Sony di Lut Kota Bandung anu tadi tos didugikeun tangtos PDAM mah upaya samaksimal mungkin. Kondisi cuaca mah dah henteu tiasa diintervensi. Upamina langkung panjang halodona upayana anu kedah langkung kiat di PDAM-na di Perumda Tirta Raharja atanapi oge ti Tirta Wening supados minimal masyarakat tiasa nampi cai minimal kanggo kapriyogian sadidintenna. Nah, itu menarik. Pak Sony, upami di Kota Bandung hilira, masyarakat kedah kumaha sebenarnya? Janten cai anu mulai nipis, sarang El Nino masih kene sasasih deui upami prediksi nama. Kumaha masyarakat khusus nama Kota Bandung atau napi Jawa Barat ia mensikapina gitu. Jadi poin penting pada saat kapasitas normal itu terpengaruh El Nino, ya taruh kata 50% lah ya.
Jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana membagi air yang tinggal 50% itu secara adil. Nah, ini kan PR yang berat, membagi adilnya. Aduh, kan semua teh kadang-kadang ginilah. Kadang-kadang kalau kita memberikan bantuan tangki, kita belum sampai ke menuju lokasi udah tos dicegat Pak di dia. Wah, itu memang air ini luar biasa lah ya. Luar biasa. Ini memang PR yang berat, tapi prinsipnya bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Teddy, kita akan memaksimalkan seluruh infrastruktur yang kita punya, baik perpipaan maupun mobil-mobil tangki. Bahkan kita juga ada yang namanya hidran umum yang kita bisa pasang di musim-musim seperti ini. Nah, caranya tentunya ya itu tergantung dari daerah yang terdampak. Tapi prinsipnya tadi kita akan membuat secara adil mungkin ya. Tidak ada yang bayar lebih mahal akan mendapat lebih banyak pada seperti ini gitu ya. Kita mencoba untuk lebih adil walaupun pasti tidak akan sempurna. Nah, Pak Sony di payunan layar aya skematik pelayanan air non perpipaan. Tah, tiasa Pak dijelaskan kumaha wae eta teh skemana? Skema air non perpipaan. Prinsipnya kalau non perpipaan berarti kita layani dengan mobil tangki lah. Kalau mereka ingin mengakses atau mendapatkan layanan mobil tangki untuk kebutuhan individu sendiri, ya berarti mereka sebagai pelanggan mobil tangki akan ditetapkan tarif sesuai dengan sesuai dengan tarif mobil per tangki. Mainten tarif gitu ya. Kadang-kadang juga jarak menjadi ukuran. Apalagi kota Bandung macet. Kamu Kabupaten Bandung berarti mengirim ti Cimahi ke Gunung Halu, Pak. Wah, kukurilingan heula gitu ya. Cicalengka. Soalnya ge sabaraha kan gitu loh. Ya, ini memang sangat sangat relatif lah ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga mensikapi mereka-mereka yang pelanggan kita yang tidak kebagian air. Nah, kita biasanya kalau dari sistem itu sudah tidak terairi, kita juga bikin lagi konektor, lubang-lubang yang akan kita masukkan air ke dari mobil tangki ke lubang itu. Sehingga mudah-mudahan itu mengalir lagi ke masyarakat. Karena kita itu gravitasi ya, tidak menggunakan pompa. Jadi kalau gravitasi gitu ya, kalau gravitasi itu masyarakat yang terdekat dengan instalasi akan mendapat pelayanan lebih dulu dan lebih banyak. Ya, dan biasanya kan umumnya mah kita kan mengamankan diri sendiri kan gitu, pinuan lah Pak, kerek tutup kan gitu loh. Nah, nu lain aku mangke kan gitu. Nah, kita mengantisipasinya itu, kita hadirkan itu kan kita masukkan lagi ke konektor sehingga apa? Sehingga nanti akan terbaca lagi di water meter gitu ya. Kecuali kalau mereka bukan pelanggan, nah itu mah sifatnya bantuan lah. Kalau bantuan mah tinggal dihubungi aja nanti customer service kita akan jadwalkan. Tapi biasanya tentu membutuhkan waktu yang cukupnya karena Bandung mah lumayan padat gitu ya. Kemudian juga jangkauannya juga kadang-kadang kan ya luar biasa gitu ya. Jantan kanggo pelayanan air non perpipaan ieu teh tiasa saha kanggo meser gitu nya banyak. Itu mah bebas. Aya kuota atau sih Pak? Maksudna upami sadinten mung misalkan 100 ieu tangki atau napi kumaha. Biasana ya kalau pelanggan ini kan sekarang mah alhamdulillah pelanggan itu sudah paham ya. Mereka itu kan di rumah jarang yang punya tampungan lebih dari 1 kubik. Jarang, pasti di rumah akangnya tampungan paling 1 kubik gitu ya. Sedangkan mobil tangki kita kapasitasnya 5 kubik. Jadi biasanya mereka tuh suka ngarobrol, gaduh cai teh. Kan gitu loh. Jadi pas udah mobil tangki arudunan dibagi gitu loh. Kalau untuk yang bukan pelanggan ya. Tapi kalau untuk pelanggan kita biasanya membuat konektor, melubangi pipa distribusi, kita masukkan ke sistem sehingga nanti akan mengalir secara normal gravitasi ke pelanggan dan akan terbaca di water meter. Gitu. Tapi ya itu sebuah ikhtiar. Pasti tidak akan sesempurna seperti normal, tapi mohon dihargailah upaya kita, kira-kira begitulah Kang. Iya. Tah, hiji deui, upami masyarakat hemat air. Pak Sony sempat Pak Sony ya ngomongin di media sosial ya. Masyarakat hemat air, sebenarnya hemat air nu kumaha nu kedah dilakonan ku masyarakat. Ya. Hemat air teh kalau kita buat kategori, ya mohon maaf ya, kan muslim dan non muslim pasti berbeda. Karena muslim mah kan aya wudu, lamun misalnya tiap waktu maaf gitunya,
batal gitu kan, berarti kan frekuensi udude apakah halus tayamum. Nah ini harus Ustadz nanti yang jawab ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan air dengan bijaksana. Air yang sudah kita gunakan kan mungkin masih bisa bermanfaat untuk apa? Untuk menyiram, untuk apa? Plasing gitu ya. Satu itu. Kedua anu biasana gejebar-gejebur pakai gayung gitu nya. Wah, resep gitu nya. Jebur. Aduh. Nah, sakibik sehari teh seep. Padahal kan kalau kita pakai shower mungkin itu bisa bertahan 3-4 hari. Leres. Shower. Nah, mungkin hal-hal yang bijaksana itu yang memang perlu menjadi budaya baru kalau memang kita mau bijak dalam memanfaatkan air yang memang kondisinya ya seperti ini. Ya. Gitu. Nah, teh upami orang ngobrolkan El Nino. Sebenarnya El Nino sebenarnya apa? Itu sebenarnya dari bahasa Latin. El kan? Nino gitu El ya. Nino, Nah, iya. teh upami Indonesia sendiri pernah tuh sih ngalaman siklus atau senapi siklon nu sapertos kieu? Kantos kan, muhun janten fenomena El Nino ini bukan yang pertama kali. Jadi tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Kemudian juga La Nina ini kebalikan Kang. Jadi kalau El Nino ini berdampak pada kekeringan, kalau La Nina kebalikan. Di musim hujan bisa ya apa muhun. Janten pami di musim hujan janten banjir. Tahun 2022 kemarin, 2021-2022 Kang itu tuh La Nina. Jadi musim kemaraunya hampir tidak terlihat di sebagian wilayah Jawa Barat. Hampir di sebagian wilayah besar wilayah Jawa Barat itu tidak terlihat secara jelas perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan di tahun itu, karena hampir sepanjang tahun itu hujan begitu Kang. Nah, memang dari segi dinamika atmosfer laut ini biasanya terjadi kesetimbangan dulu sebelum terjadi El Nino. Tetapi untuk tahun ini Kang, dari La Nina ini langsung ke El Nino begitu. Jadi polanya itu ada La Nina normal dulu, kemudian El Nino. Tetapi ada juga yang setelah La Nina langsung El Nino. El Ninonya mulai dari lemah ataupun moderat, biasanya begitu. Nah, untuk tahun ini di 2021-2022 di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat itu pola musimnya diganggu atau terganggu oleh namanya La Nina. Nah, di tahun 2023 ini musim kemaraunya terganggu oleh fenomena El Nino tadi Kang. Kalau La Nina terjadi penghangatan di perairan wilayah Indonesia, jadi awan-awan untuk pembentukan hujan ini banyak Kang. Nah, kemudian kalau El Nino kebalikannya, SST-nya atau suhu permukaan air laut di perairan Indonesia itu dingin. Jadi untuk pertumbuhan awan-awan hujannya ini sangat sedikit atau tidak signifikan. Jadi dampaknya tadi, jika El Nino terjadi di musim kemarau, maka potensi kekeringannya akan semakin signifikan atau semakin panjang dan semakin berdampak begitu Kang. Semakin berdampak. Ditahan lah tetehnya. Pemirsa orang relasi kedap, baraya relasi kedap jadi jantan tong ke mana-mana, tetap di Bruk Bra. Walungan di kota Bandung, kota Kembang, kota Pangbrang Kabinung. Aduh emak, aduh bapak, akang aceh, hati mah halim diketut. Kecendahan, karo uya hati rela mual pundung. Kerok lain, japati dalam janjana, ngelati lain, lamun dan di atas.
masih kene dina pidangan bruk-brak pamirsa. Masih kene oge ngebahas ngeunaan dampak kemarau terhadap kebutuhan air warga. Kata Yuni deui teh Yuni, upami amit-amitnya ieu nya El Nino teh nya teu sasih tapi nya langkung teh eta gitu nya. Aya teu tarekah ti BMKG kerjasama sareng pamarentah misalkan aya teu tiasa hujan buatan gitu kanggo minimal ngeusian nya situ Cileunca atau napi Cisangkuy. Mohon Kang, janten BMKG bekerja sama dengan BRIN, kemudian juga Basarnas, TNI AU. Kemarin sempat Kang membuat namanya TMC atau teknik modifikasi cuaca untuk wilayah Jabodetabek. Tetapi untuk TMC ini juga memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya yang pertama adalah sudah mulai ada pertumbuhan awan-awan rendah. Awan-awan rendah ini yang akan berkembang menjadi nanti bibit-bibit dari hujannya begitu Kang. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal dengan TMC ini tadi, untuk pertumbuhan awannya juga, kemudian juga lokasi yang memang sangat memerlukan untuk TMC ini juga, karena TMC ini memerlukan budget atau biaya yang juga besar begitu Kang, dan melibatkan banyak pihak, sehingga diharapkan ketika TMC dilakukan memang akan menghasilkan hasil yang optimal begitu Kang. Untuk Jabodetabek kemarin alhamdulillah ada sedikit hujan ya. Di tanggal berapa kalau nggak salah di sekitar Agustus itu dari hasil TMC begitu Kang. Tetapi untuk TMC ini apakah bisa dilakukan di banyak tempat, itu juga tadi harus memperhatikan banyak hal dan harus juga berkoordinasi dengan banyak pihak begitu Kang. Pak Teddy, upami hujan buatan katanya sebenarnya mah nggak bantos tuh sih Pak kanggo menaikkan si volume air. Hujan buatan nyaka hiji panginten anu tadina garing minimal tiasa nyebor lah kanu tatangkalan kanu taneuh. Nah nanging upamina kanggo sumber saya PDAM peryogi waktos oge peryogi sababaraha kali margi lungsurna sumber saina ku hujan sakali mah moal karaoskeun janten panginten peryogi aya rekayasa iklim cuaca oge panginten peryogi aya upaya-upaya sanesna supados sumber cairna PDAM tiasa enggal nampung deui intina mah kitu panginten Kang. Nah tadi upami ngalanjut deui upami cairna amit-amitnya ieu amit-amit seep tah kumaha aya tarekah teh di kondisi ayeuna tangtos oge di Kota Bandung oge sami upaya-upaya dinu cai anu ayeuna minimal kahiji panginten rekayasa jaringan supados tiasa diisolasi daerah mana anu memang tiasa dialirkeun, daerah mana anu memang teu tiasa dialirkeun supados tiasa disuplai nganggo tangki. Nah lajeng di kondisi ayeuna ieu oge janten kasempatan kanggo PDAM ngalaksanakeun upaya kanggo memelihara atanapi ngarehabilitasi instalasi-instalasi anu aya. Salajengna ku kondisi kieu oge ieu tiasa janten ngupayakeun kumaha carana pompa-pompa anu salami ayeuna PDAM teh tangtos gaduh sumur dalam disebatna teh sumur artesis lah panginten. Nah salami ayeuna sumur artesis eta teh henteu dianggo. Mohon kumargi dijantenkeun cadangan. Margi biaya listrikna awis, caina oge kapasitasna terbatas. Ku kondisi ayeuna diupayakeun kumaha carana tiasa diaktifkeun deui. Minimal kanggo nambihan konsumen anu caket nu aya di sekitaran sumur-sumur eta Kang gitu. Hartosna ayeuna mah tina sumur dalam kapasitasna aya 5 liter, aya 4 liter.
komo dugikeun ka 20 liter mah eta dijantenkeun tarekah ti PDAM supados tiasa masihan tambihan cai ka konsumen. Iya. Nah, oge panginten upaya sanes samah nu tadi didugikeun di konsumen teh sapalih panginten aya nu tiasa melalui perpipaan, sapalih deui kumaha carana di lokasi anu memang kontur lahanna luhur. Margi benten sareng Kota Bandung, upami di Kota Bandung mah kan umumna rata lah gitunya gitu. Upami di Kabupaten Bandung, seueur gunung, seueur bukit-bukit. Nah, di posisi anu luhur anu teu tiasa kasuplai ku perpipaan, dipasangan toren Kang. Gitu. Toren-toren anu aya di RT, anu aya di RW, supados suplai tangki teh henteu ka mana. Upami ka konsumen langsung periogi waktu rada lami, upami ka toren-toren nu disayogikeun mah tiasa mung sakali, masyarakat tiasa langsung nyandakna ti toren anu disayogikeun. Nah, eta panginten salah sawiosna upaya-upaya anu dilaksanakeun di kondisi ayeuna. Mudah-mudahan henteu lami deui hujan ya Bu nya gitu. Amin. Gitu. Oh iya, tadi kamari mah baraya di Kopo mah hujan kamari teh. Oh, daerah selatan banjir. Nah, upami Mas Soni, upami orang ninggalnya pengelolaan cai teh mung cenah seueur konflik cenah Pak Soni kumaha teh bisa dijelaskeun teh konflik pengelolaan air teh di Jawa Barat naon wae teh Pak? Bicara konflik air teh sensitifnya Kang. Iya, Nah, pasti itu mah. kenapa sensitif? Karena semua butuh air. Leres. Cuman faktanya apakah semua peduli air? Nah ini pertanyaan. Eta tah. Kenapa? Ternyata kita teh di musim hujan selalu merasa air yang banyak itu musibah. Jadi kan air yang besar itu hayo di sieu-sieu buru-buru ka laut. Nah, akhirnya kita tidak bisa panen di musim seperti ini. Kan mestinya mah air teh selama-lamanya ditampung dan diresapkan selama-lamanya. Sehingga ini bisa jadi cadangan air tanah minimal pada saat PDAM tidak mampu memberikan akses air minum karena sungai-sungai kering. Nah, konflik air teh berarti bicara tentang supply demand atau bicara tentang ketersediaan air baku dan permintaan terhadap air. Nah, ternyata yang membutuhkan air baku itu bukan hanya PDAM untuk masyarakat. Salah nih Kang. Pinten. Ya pasti kan ada industri, Beras. ada pertanian, ada perikanan, ada juga pembangkitan listrik. Nah, kalau pertanian, peternakan, pertanian-peternakan lah ya, kita nggak terlalu khawatir karena biasanya ada di daerah hilir. Tapi kalau pembangkitan biasanya di laluhur, Di hulu gitu nya. karena dia memanfaatkan gravitasi atau perbedaan elevasi. Jadi umumnya yang paling atas memanfaatkan sumber air itu adalah pembangkitan. Nah, lalu kenapa sampai terjadi konflik menurut saya ini? Ya mohon maaf nih kalau ini memang tidak pas. Tapi faktanya seperti kita lihat misalkan ketersediaan air hari ini yang kita akses untuk Tirta Raharja maupun Tirta Wening itu kan sumbernya itu Sungai Cisangkuy dan buangan turbin. Yang asal mulanya airnya itu sebelum masuk Sungai Cisangkuy ataupun Sungai Cisangkuy ataupun waduk ataupun situ Cileunca dan situ Cipanunjang itu kan dari Cisanti, ada Cilaki dan segala macam masuk ke seluruh situ. Di situ ditampung lalu dijadikan pembangkit listrik. Kita dari bawah memanfaatkannya. Nah, cuman masalahnya proses produksi listrik dan air kan berbeda. Leres. Nah, perbedaan itulah yang akhirnya menjadi kita tidak bisa sama-sama memanfaatkan dengan maksimal. Karena apa? Contoh misalkan ya, kapasitas produksi kita di Badak Singa yang mengandalkan sistem dari selatan, artinya dari Cisangkuy, sama Tirta Raja juga ya memanfaatkan Cisangkuy 200 liter Pak ya, 200 liter.
pada saat misalkan air yang masuk ke situ itu cuman ada 1.400 misalkan atau 1.600, itu kan secara hitung-hitungan mah cukup kan untuk menjadi air baku 2 PDAM. Tapi pada saat itu dipergunakan lebih dahulu untuk proses yang lain, itu kan kita harus lihat mereka butuh kapasitasnya sebesar itu atau lebih kecil. Nah kalau lebih besar berarti mereka ada treatment yang lain, harus ditampung dulu supaya mencapai volume atau debit yang besar sehingga mampu menggerakkan mesin-mesin pembangkit. Nah pada saat itulah air yang dari situ Cileunca dan situ Cipanen tidak mengalir, dan saat itulah kita juga berhenti mengolah ataupun kita hanya sedikit mengolahnya, hanya mengandalkan sungai-sungai yang ada yang volumenya lebih kecil. Nah ini yang memang harus diselesaikan. Jadi gini Kang, menurut saya bahwa ya Bu Yuni gitu ya, kalau kita bicara tentang kemarau apalagi El Nino yang menurut pengalaman kami itu terjadi 2019, 2015 itu kan parah-parahnya ya. 2015, 2019 dan sekarang mungkin ya. 2015 mah sampai situ itu kering, biasa dianggo main bola kan? Harus Main bola. Nah, praktis pragmatis bagaimana kita bisa mendapatkan hak kita menjadi prioritas untuk memanfaatkan air baku yang tersedia. Artinya kalau memang sistem selatan itu yang dari Cisanti dan anak-anak sungainya itu masih menghasilkan debit air baku 1.400, ya kami mohon bisa itu diutamakan untuk sumber air baku air minum terlebih dahulu. Oh ya. Ya ini praktis pragmatis. Karena apa? Karena kita kan tidak mungkin membuat bendungan tiba-tiba lebih besar, mengeruk bendungan yang ada lebih dalam, nggak mungkin. Nah jangka panjang tentunya jangan sampai lagi kita bicara lagi El Nina kering, El Nina kering kan gitu loh. Tapi kan ini tidak menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Artinya ya cek masyarakat ari PDAM teh wah gawe cenanya unggal kemarau teh kieu deui kieu naon atuh sarare wae kan gitu loh. Ya, tapi kan perlu dipahami kita mah da operator atuh. Jadi lamun aya caina diolah dibagikeun, mun teu aya caina mah meureun ngaharulang we kieu. Karena tugas kita operator. Lalu tugas siapa? Ketersediaan air baku itu. Ya itu kita cek bahwa di situ banyak regulator yang memang berkepentingan mengelola air baku. Jadi kami justru menagih gitu ya, sama siapapun itu yang bertanggung jawab, tolong dong diamankan air baku kami. Karena ini kan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Apakah dengan bagaimana ya ini kan kita bisa lihat ya. Kalau situasi hari ini misalkan ketinggian situ Cipanunjang ini memang secara persentase masih 73%. Dia masih turun di angka 6 meter, masih di kan 16 meter sekarang ketinggiannya. Terus di situ Cileunca ketinggian sekarang ini masih 6 meter, udah turun 5 meter. Ini kalau lihat airnya masih ada ini teh, masih bisa dialirkan. Tapi kalau kami tiba-tiba nggak bisa mengalir, tidak bisa ini. Nah ini kan perlu diskusi panjang atau perlu orang yang memang memiliki kewenangan penuh untuk menjadi wasit pada saat seperti ini. Tah saha eta Pak kedahna mah? Nah kalau saham ya, kalau sama silakan nanti mungkin yang jelas yang bisa memiliki akses kepada pengelola, akses kepada di atas pengelola. Kami. Siapa itu ya tergantung Pak Presiden atau menunjuk siapa ditugaskan, tetapi yang jelas harus memiliki akses dan didengar. Contoh kasus misalkan mohon maaf misalkan tentang Citarum Harum. Citarum. Oke. Kan hampir lama tuh Citarum itu begini. Nah, ketika itu dijadikan sebagai proyek nasional dan diambil kewenangannya oleh salah seorang menteri, nah ini kan semua bisa berjalan. Nah, jadi hiji tantosna aya kedah aya seseorang anu bisa ngawasitan gitu nya. Tah eta. Terakhir kumargi 2 menit deui Pak Teddy, harapan tantosna kanggo masyarakat dina usum halodoy. Kanggo masyarakat rubina
Kondisi ieu kahiji panginten PDAM Tirta Raharja nada sihapunten rehna teu tiasa masihan pelayanan anu maksimal dina kondisi cai anu memang di kondisi halodo panjang. Oge panginten mangga anu masih nampi cai, anu masih nampi pengaliran supados tiasa ngamumule cai teh eta teh benda anu memang nilainya luhur pisan. Janten manfaatkanlah secara bijak, gunakanlah air sesuai dengan kebutuhan minimal, dan air itu adalah sesuatu yang sangat berharga, baik itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, rutina eta panginten Kang. Teh ini terakhir sekedik weh harapan tantu sareng himbauan kanggo masyarakat naon? Ya, Kang, selaras sama Pak Sony, kita juga harus bijaksana dalam mengelola air, kan, jangan sampai ketika musim hujan air berlimpah, kebanjiran tidak dikelola dengan baik, dan ketika musim kemarau saat ini kita kekurangan air begitu. Jadi kita menghimbau kepada semua, termasuk saya dan masyarakat, untuk bijak dan peduli terhadap air begitu, Kang. Kemudian juga terkait dengan musim kemarau yang masih akan sekitar 1 bulan lagi, tetap untuk mewaspadai potensi tadi kebakaran, kemudian potensi angin kencang, kemudian juga penghematan air tadi ya. Jadi penghematan air bersih bagaimana sampai ke awal musim penghujan ini kita masih bisa survive begitu, Kang. Ya, seperti itu. Pak Sony, sekedik kanggo masyarakat. Ya. Jadi sama, pasti tukang ledengnya yang pertama memohon maaf atas ketidaknyamanan, atas menurunnya kemampuan kami terkait dengan El Nino ini. El Nino ya, El Nino ini, sehingga kita mengalami kapasitas itu yang turun. Tapi kami menjawab ke depan dengan program yang banyak. Karena kami ini agak pesimis dengan sistem selatan dan utara untuk bisa menyediakan air secara sustain ke depan, maka sebetulnya sedang ada proyek besar di Kota Bandung. Kita akan bekerja sama dengan Perum Jasar Tirta II, akan menghadirkan air nanti dari Saguling 3.500 liter per detik untuk bisa mengairi seluruh Kota Bandung. Nah, barangkali ini adalah jawaban bahwa kami tidak tinggal diam. Kami tidak ingin bahwa kemarau ini di tahun-tahun ke depan menjadi cerita lagi dan cerita lagi. Tetap akan kita jawab, tetapi tentunya masyarakat mohon partisipasinya. Pertama, doakan biar ini proyek berlangsung lancar dan aman, dan pahami bahwa mengerjakan infrastruktur air minum itu butuh waktu yang panjang, uang yang besar, jadi semua berproses. Doakan saja semua lancar. Doakan lancar. Hatur nuhun Pak Teddy, Pak Sony, Teh Yuni, hatur nuhun tos ulu biung dina Brukbrak. Baraya nuhun pisan. Tantosna pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Brukbrak. Menak di Brukbrak salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngandung hati terbuka, puguh tujuanana, ke hati asalana, tetep